Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, mari bersama-sama kita mendengarkan video berikut ini terlebih dahulu. Teman-teman, perhatikan apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Ini adalah satu-satunya dosa yang tidak terampuni. Ini satu-satunya dosa yang mendatangkan maut, ya. Nah, kita lihat ya. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Kita lihat dalam Matius 12 ayat 22, ayat 31 dan 32. Dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan pun tidak. Nah, jadi maksud menghujat Roh Kudus ini. Jadi, di dalam perikop keseluruhan ini, konteksnya kita perhatikan dulu, bahwa pada masa itu Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Jadi Tuhan Yesus ini bermujizat. Nah, orang-orang Farisi datang ke Galilea, lalu mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi. Roh Kudus itu menyadarkan orang Farisi bahwa Yesus adalah Mesias melalui mujizat yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus ini datang ke hati orang Farisi, mengatakan kepada Yesus, kepada orang Farisi ini bahwa itulah Yesus Mesias itu melalui mujizat yang dia perbuat. Tetapi hati orang Farisi menyangkali apa kesaksian Roh Kudus dalam hati mereka dengan berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Kesimpulannya, menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus dan orang Kristen yang murtad sampai mati. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk percaya Yesus karena apa? Roh Kudus itu datang untuk menginjili seluruh dunia. Roh Kudus itu datang untuk menyadarkan kamu, mengajak kamu untuk percaya kepada Yesus agar kamu diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Nah, Roh Kudus ini datang untuk mengajak kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya keselamatan itu. Nah, kalau kita menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka tidak ada lagi jalan keselamatan. Maka kita akan binasa di dalam dosa-dosa kita. Itulah dosa yang tidak terampuni. Lalu orang yang murtad, orang yang meninggalkan Yesus, lalu menyangkali Yesus dengan kebencian dalam hatinya sampai mati, ya. Nah, orang itu tidak akan diselamatkan. Gitu. Itulah dosa yang tidak terampuni. Apakah orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus? Tidak bisa. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang diterangi Roh Kudus tapi tidak mau percaya, dan orang-orang yang tidak sungguh percaya menjadi Kristen. Kalau ada orang murtad, berarti dia bukan Kristen. Nah, gitu. Dosa kita yang lain-lain apakah diampuni? Kita akan diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan pernah terampuni. Ini adalah jawaban dari Elia kepada salah seorang yang menanyakan kepadanya mengenai arti dari menghujat Roh Kudus. Nah, karena teman-teman sekalian, beberapa waktu belakangan kan juga cukup ramai fenomena perihal perpindahan agama. Pertama ada dari agama Kristen lalu kemudian keluar dan berpindah kepada agama yang lain, dan juga sebaliknya ada dari agama yang lain lalu berpindah kepada agama Kristen dengan berbagai macam alasannya. Tapi mari kita memperhatikan secara bersama-sama perihal bila mana ada orang Kristen ya yang sejak sekian tahun sudah beriman, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah sering ke gereja, lalu tiba-tiba dia mengatakan tidak lagi mau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia mau meyakini ya agama yang lain dengan kitab suci yang baru, dengan iman yang baru. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat apa yang tadi dijelaskan oleh Elia dan juga sebagaimana pengajaran di dalam Alkitab, bahwa sebenarnya siapapun orang di muka bumi ini bisa menyebut diri sebagai Kristen, bisa menyebut diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, bisa menyebut diri sebagai warga gereja, tetapi pertanyaannya adalah apakah benar orang-orang yang mengklaim diri, yang menyebut diri sebagai pengikut Tuhan, warga gereja, orang Kristen dan segala macamnya itu berkenan dan benarkah menurut cara pandangnya Tuhan? Teman-teman sekalian, kita diingatkan
dalam Matius pasal 7 ya. Saya coba share kepada teman-teman ya. Matius pasal 7 ayatnya yang sebentar teman-teman ya. Yang ucapan Tuhan Yesus ya, yang pengajaran Tuhan Yesus perihal bukankah kami sudah bernubuat demi namamu. Oke, sebentar teman-teman ya, saya coba perkecil lagi ya supaya nanti kelihatan ya. Oke, ini dia ya teman-teman. Matius pasal 7 ya ini ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ya. Bunyinya begini, bukan setiap orang Oke. Oh, ini diperkecil ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi teman-teman sekalian, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ataupun Alkitab perihal menjadi Kristen itu adalah Kristen yang memang sungguh-sungguh, Kristen yang ciri utamanya adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi teman-teman sekalian, perihal akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada orang-orang yang mengaku Kristen ya, lalu kemudian mereka berpindah keyakinan ya. Terakhir-terakhir kan yang lagi viral itu, yang lagi ramai dibahas ini adalah perihal mu'alafnya Ruben Onsu ya. Tapi sebenarnya mengenai public figure yang menjadi mu'alaf itu bukan hanya Ruben Onsu ya, itu kan sudah kesekian kali terjadi di kalangan para artis. Tapi luar biasa nanti kalau kita lihat teman-teman ya, ada artis-artis yang mu'alaf, tiba-tiba ada kabar terbarunya sudah kembali kepada gereja ataupun sudah kembali dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu kemarin saya ada lihat satu pembahasan itu mengenai Ruben Onsu yang sudah mu'alaf. Apakah nanti Ruben Onsu bisakah kembali pada imannya kepada Tuhan Yesus? Ya nggak ada yang tahu teman-teman ya. Bisa ya, juga bisa tidak, karena ini tergantung pengalaman spiritual pada akhirnya ya. Apakah dia akan kembali kepada Tuhan Yesus ataukah memang dia akan tetap komitmen pada imannya yang sekarang. Nah, yang tahu itu adalah hanya Ruben Onsu dan juga Tuhan Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu apa yang kemudian bisa kita pelajari dari penjelasan ini? Hal yang pasti bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Dan teman-teman sekalian, oleh karena hanya Alkitab, hanya kitab suci Alkitab ataupun hanya Tuhan Yesus yang dengan lugas berkata keselamatan tidak ada di luar daripadanya, artinya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, kalau kepastian perihal keselamatan ini adalah sesuatu yang pasti dalam iman kepada Tuhan Yesus, mengapa harus mencari yang tidak pasti? Jadi mendingan kita tetap setia pada yang pasti daripada mencari-cari tentang yang tidak pasti.